Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Imron Rosad, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di video ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yakni SD 1 Sidomulyo. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, guru dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ingat sosung tulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi pembicaraan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada guru SD 1 Sidomulyo, Kudus, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Susunan acara: pertama, pembukaan; dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; tiga, sambutan dari guru senior yang disampaikan oleh Bapak Yayir SPDSD; empat, penyampaian materi oleh narasumber; lima, lain-lain; enam, doa. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Susunan acara yang ketiga, sambutan dari guru senior yang disampaikan oleh Bapak dari SPTSD. Padanya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala wa la quwwata illa billahi al-aliyyil Bapak Imron Rosario SPTSD selaku kepala sekolah di Kabupaten yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Hafidzul Mulia yang saya hormati pula. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, hidayah pada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Hafidzul. Selamat malam kepada pada dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saat ini kita telah memasuki tahun ke-3 pelaksanaan kurikulum merdeka, di mana setiap sekolah dari yang SD sampai dengan SMK diharapkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, untuk SD kita satu sebelum tahun ketiga ini telah melaksanakan kurikulum merdeka dari tingkat kelas 1 sampai dengan tingkat kelas 6. Untuk membantu pelaksanaan kurikulum merdeka di SD, maka diperlukan teknik tenaga pendidikan guru yang senantiasa mengikuti perkembangan pendidikan saat ini, yaitu pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, untuk mempercepat perbaruan kurikulum merdeka, maka pemerintah melaksanakan program, yaitu satu sekolah bergerak, yang kedua adalah guru penggerak. Nah, itu pada rekan-rekan yang masih usia muda diharapkan untuk mengikuti program guru penggerak. Tentu ada manfaatnya, seperti dulu guru SD harus S1, maka bagi guru-guru yang belum S1 kemudian mengikuti pendidikan di UT seperti saya kemarin itu ikut J2 UT dan S1 setelah UT, karena dulu tahun 93 saya menggunakan ijazah SPT. Kemudian ada wacana untuk meningkatkan kemampuan dengan peningkatan di J2 lulus, kemudian ada lagi wacana lagi, ada program pemerintah untuk harus S1. Saya juga ikut S1 lewat Universitas Terbuka. Nah, alhamdulillah sudah lulus dan
mendapatkan manfaat dari kegiatan pengembangan keprofesian yang mengikuti S1, yaitu dengan pemberian tunjangan sertifikasi. Demikian juga untuk program program ini tentu ada manfaatnya. Ada manfaat secara finansial dan manfaat secara keilmuan. Manfaat finansial ya mungkin nanti ada penghargaan dari pemerintah bila mana telah menyelesaikan program sebagai guru penggerak. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat keilmuan, tambah ilmu. Nah, tentu sertifikat ini diperhitungkan oleh pemerintah, misalnya dengan memiliki sertifikat sebagai guru lulus dapat dijadikan sebagai nilai positif pada waktu mencalonkan diri menjadi kepala sekolah. Nah, saat ini banyak SD yang kosong kepala sekolahnya dan dijabat oleh SD lain, kepala SD yang lain. Untuk itu bagi rekan-rekan yang muda yang masih timur, yang masih panjang karirnya, dan bersemangat untuk ikut program guru penggerak. Untuk saya karena sudah 58 lebih, masa kerja sudah 1,5 tahun. Saya mengikuti Bapak Ibu guru yang masih muda untuk ikut program guru penggerak, dan saya akan membantu apabila diperlukan. Demikian, semangat Bapak Ibu ya. Semangat ikut guru penggerak. Bismillah, semangat tahun depan akan mengikuti program guru penggerak. Sehingga di S1 banyak guru yang ikut program guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Yazin SPDSD selaku guru senior, yang kami hormati Bapak Ibu
Budaya ini tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep ini sebagai berikut. Satu, mengikuti perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas. Dan ketujuh, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, sebagai juga restitusi. Ini cakupan materi yang harus Bapak Ibu pahami bersama. Selanjutnya, satu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran untuk semua murid bisa mendapatkan pembelajaran yang setara dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan proses profil kelas Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil kelas Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berbuat yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, yang ketiga berkepentingan global, yang keempat bergotong royong, 5 kreatif, dan yang keenam berakhlak berdiri. Tapi dalam teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Jason, ini terdapat miskonsepsi dalam arti itu tidak sesuai dengan apa yang sudah membudaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Yang pertama, isi guru mengontrol murid. Selama ini pemahaman kita bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita lihat sebentar ya, ada guru. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dr. William Jason menyampaikan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau yang dulu itu di kelas Bapak Ibu guru adalah komandannya. Ini apa yang disampaikan oleh ini sesuai. Bapak guru yang bersemangat dalam pada murid, warna pada siswanya itu dianggap mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi seperti nasihat, reward, penghargaan itu efektif dan bermanfaat. Dianggap efektif. Jadi kalau anak sudah misalnya paksa membeli berbagi punya dari seperti ini dan tidak nakal itu dianggap bermanfaat dan efektif. Kemudian fungsi bahwa klinik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi misalnya ada anak nakal, anak bandung yang teman-temannya itu kemudian dikasih hukuman, maka itu bisa menguatkan karakter. Jadi kalau melakukan lagi, dihukum lagi, melakukan lagi, dihukum lagi. Hal seperti itu dianggap mampu membuat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, fungsi bahwa orang dewasa berbeda di masa. Orang dewasa itu, Bapak Ibu guru itu bisa memaksakan keinginannya kepada siswa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Yang diperhatikan oleh Ibu mungkin saya share. Ini teori yang sudah dianggap sesuai dengan keadaan masa kini atau diadopsi oleh banyak
orang melihat memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun itu bertujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda, hanya kita, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Pokoknya saya harus menang. Dari sebuah posisi, maka teori kontrol model berpikir menang. Saya di sini, Bapak, Ibu, Guru bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya ini ini makin siang makin berat ini materinya. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Disiplin berasal dari kata disiplinan dan berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan yang kita kerjakan kebajikan bagi yang ini. Itu saya share beberapa 6 kategori kebajikan yang tidak diri secara universal. Nanti bisa Bapak Guru pelajari atau dibaca-baca. Menurut saya disiplin itu memang dari diri kita sendiri yang menguatkan diri bahwa saya harusnya keyakinan yang baik. Semakin baik, semakin baik. Nah, kalau tidak bisa semakin baik, semakin disiplin, maka dibutuhkan institusi yang bisa mendisiplinkan. Mereka filosofi tadi itu dia ada di orang mengatakan bahwa disiplin itu mulai dari diri. Jadi orang merdeka itu kalau disiplinnya kuat, kalau disiplinnya kuat sebagai ASN maka ada institusi yang tugasnya mendisiplinkan kita selaku ASN. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin dan bertujuan menumbuhkan kesadaran serta menjalankan peserta didik tanpa imbalan, pembelajaran, ancaman atau hukuman. Jadi ini ujungnya pada Bapak Ibu Guru dan kita semua itu bisa pendidikan mengajarkan pada anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, anak-anak itu nanti diajari memiliki keyakinan universal yang itu untuk menjadikan anak menjadi keyakinan bahwa setiap hari mereka bisa berbuat lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tadi bisa berupa imbalan. Kalau kamu jadi ranking 1, pinter nanti dapat hadiah. Jadi tugas kita selaku pendidik adalah menuntun anak-anak peserta didik, murid kita itu memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, tumbuh dalam dirinya bahwa dia menjadi anak-anak yang baik atau meyakini kebajikan internasional universal yang disampaikan. Yang ketiga, nilai kebajikan. Bapak Ibu yang dihormati, nilai kebajikan di sini saya fokuskan kepada 6 karakter dan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang saya share itu yang dari 6 organisasi itu salah satunya ini adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan Bapak Ibu Guru sekalian ini
mampu memimpin anak, menuntun anak untuk menjadi karakter yang diharapkan seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu menjadi anak-anak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para manusia. Sudah kita lakukan. Pak Taufik datang pagi sekali dari anak-anak sesama atau anak sesama itu untuk meningkatkan atau membiasakan pada diri anak-anak, menumbuhkan motivasinya untuk mengenal kitab sucinya supaya tumbuh karakter beriman bertakwa itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satunya adalah melalui memahami kitab sucinya. Yang kedua, mandiri, kemudian berkepikiran global, yaitu bahwa dirinya itu menganggap diri saya itu termasuk sebagai masyarakat dunia. Kemudian bergotong royong, dan kelima kreatif dan berkenalan diri. Jadi itu nilai kebajikan yang harus kita tanamkan bersama kepada murid-murid kita untuk memahami dan membiasakan diri sesuai apa yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, motivasi oleh manusia. Nah, saya Bapak Ibu, ini untuk kita semua ini. Motivasi dalam manusia itu ada 3. Nanti kita itu termasuk golongan yang mana? Menurut teori kontrol. Yang pertama, untuk kita itu bisa berperilaku, bisa disiplin diri itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat baik itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tiga ya, nomor 1 ini tidak termasuk ya. Pokoknya saya itu sedang kepakaku terus supaya menghindari ketidaknyamanan. Oke, jadi ini kalau saya nggak nyanyi, aja pak, kerjaan banyak apa. Yang kedua, kita berperilaku dibikin diri itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi nanti yang paling disiplin dapat hadiah ya umroh. Ya, misalnya seperti bukan ya. Kita itu melakukan hidup positif bukan karena ini mendapatkan imbalan. Yang ketiga, nah ini muka-muka ini termasuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Termasuk yang mana yang Bapak Ibu kita ini? Adakah yang nomor 1? Ya ini. Nah itu dari Bapak Ibu nanti dibaca diulang-ulang nanti termasuk sendiri kok. Semoga saja termasuk yang nomor 3. Insya Allah. Kadang ketiga-tiganya layu ya. Yo. Semua. Ya tapi seyogianya berusaha untuk yang lebih banyak nomor 3. Maksud ya? Ternyata ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, tidak sesuai dengan 6 organisasi yang menyampaikan kebajikan itu, atau tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dalam profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, atau melanggar peraturan yang dibuat di sekolah, yang tidak dalam sekolah atau kesepakatan dan keyakinan kelas. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada pernyataan begini Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang nakal atau anak-anak yang tidak sesuai apa yang disepakati atau disepakati itu karena anak-anak itu tidak mampu atau gagal memenuhi kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau bahasa Inggrisnya survive. Saya ini menjadi hunter. Nah ini berhubungan dengan standar pangan papan.
Sandang itu pakaian, pangan itu adalah makanan yang baik berdiri, kehidupan tubuh. Kemudian papan itu tempat tinggal, rumah, keamanan dan kesehatan. Cocok ya, yang satu ini ya. Cocok. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita itu ya butuh kebutuhan kita itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Contoh rasa diterima. Jadi kelompok ini merasa diterima waktu di kelompok sendiri. Masa nih Pak, jadi saya itu nyaman di SD ini. Pak, saya kabur nyaman di sini karena diperhatikan. Karena SD di sekolah kita itu orang-orangnya para guru mau berbagi apa saja dalam hal kebaikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia Indonesia itu penguasaan. Maka dalam hal ini adalah harga diri. Jadi menghargai diri. Nah, contoh mereka berpakaian pakai atribut yang komplit, kemudian rapi, memimpin, punya kesempatan memimpin. Paling tidak Bapak Ibu guru bisa jadi pemimpin di kelasnya masing-masing. Kemudian berprestasi, nah, ikut forum guru berprestasi, kemudian membimbing anak atau mendampingi anak ikuti lomba dan mendapatkan juara, kemudian diakui, kemudian diterima. Ini kebutuhan dasar manusia yang berbeda. Dan ini yang keempat, kebebasan manusia yang keempat. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Itu mandiri, memiliki pilihan. Nah, karena sebentar lagi kita itu menghadapi apa nih? Akreditasi. Nah, salahnya itu bebas mandiri, mengulang tugas administrasinya yang tidak dibutuhkan. Memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kalau ada hal baru, Bapak Ibu guru di sini termotivasi untuk mencoba dan mampu mengendalikan hati. Yang kelima, yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, bermain. Anak-anak kita itu sering bermain, kemudian humor. Nah, humor ini jangan sampai menjadi humor yang membahayakan. Nah, ini dulu baru kanan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Nah, terima kasih. Nanti Bapak Ibu guru kali ini membuat keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan diri sosial itu nanti diadopsi menjadi keyakinan kelas. Nanti kemudian dibuat atau dibedakan, dipasang agar ini menjadi motivasi anak-anak dan murid-murid kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kegiatan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan dan kegiatan kelas itu bersama-sama dengan siswa dan harus menggunakan kata-kata positif, tidak boleh ada kata ini. Tapi contoh dilarang, tidak boleh. Kemudian apa sih Bapak Ibu guru yang bernada yang kata negatif? Apa? Jangan, terus tidak boleh, terus dilarang. Nah, itu dihilangkan. Jadi menggunakan kata-kata contoh menghormati, membuang sampah di tempat sampah, atau menjaga kebersihan. Paham ya Ibu? Bapak Ibu bisa dipahami ya? Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan diri besar yang tadi sudah saya
share yang juga diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Itu posisi kontrol restitusi. Apa sih Pak restitusi itu? Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dalam dosen tahun 2004. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu bisa diperbaiki. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di tahun 96. Jadi bersama mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya anak dipanggil kemudian kamu mau jadi anak seperti apa yang kamu inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tanpa kesalahan, tanpa hukuman. Penekanannya adalah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kejangan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Bahwa pada dasarnya murid-murid kita harus memiliki motivasi diri. Jadi ketika anak-anak itu melakukan perbuatan nakal atau bermasalah di kelas atau di sekolah, nah itu Bapak Ibu guru melakukan kontrol restitusi. Mana posisi kontrol restitusi? Satu, guru sebagai hukum. Apakah kita itu nanti sebagai hukum? Kan dari saya dulu itu ambil melambat di membaca KPR, terus itu lapangan. Nah, jadi guru sebagai penghukum atau misalnya apa kasih PR, bacaan tulisan apa, kemudian tidak dibacakan, maka menulis menyalin lagi 200 kali, itu termasuk menghukum. Kemudian guru sebagai membuat merasa bersalah. Ada contoh ya? Nanti anak itu ujung-ujung menjadi merasa bersalah. Contohnya apa? Misalnya dia melakukan apa, kemudian merasa bersalah. Contoh itu memecahkan kacamata, kemudian ditegur kepala sekolah, dibuka-buka, kemudian jadi orang yang merasa bersalah. Kemudian kelas 6 yang kemarin itu ngajak-ngajak adik kelasnya yang kelas 2 itu berapa sih? Si Rafa yang gendut itu Eliza itu belajar itu Pak Hisam terungkap. Kemudian Hisam menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ini murid-murid itu seperti itu. Sebagian besar orang pakai dosa malah seolah-olah guru itu jadi temannya. Iya Pak, aku Pak, ojo aku Pak. Itu sering menjadi pembicaraan rutin di kegiatan kita sehari-hari. Ini ya melihat anak-anak diperintah terus bantah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah ini apa yang saya sampaikan, kita itu jangan berhenti, jangan pernah putus asa untuk selalu memantau perilaku murid-murid kita. Minimal anak-anak itu ewoh dengan gurunya yang masih berada di kelas. Tidak ada kasus dorong-dorongan sekolah, tidak ada kasus berbuat sedikit. Ini terbukti di
atau mungkin menjadi hal biasa wong anak-anak. Tapi yang kedua ya korean, ijazah jadi mubang-mubang gabungan kami rasa turu. Apa yang sebelah di seperti itu bangun karena ada bapak ibu guru yang memantau. Mereka merasa ada orang dewasa yang memantau dirinya. Jadi harapan kita semua ini menjadi pemantau. Perhatian organisasi di kampus ini kembali itu luar biasa. Jadi kalau saya di sana itu ya Pak Haji dia kalau manggil temannya itu karena saya dari kalau manggil misalnya gurunya bapak ibu dulu ya jangan dipanggil dari jauh Budi. Yang keempat, minimal kita ini sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Contoh mendidikan gurunya anak guru. Mulai berkali-kali saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi mendapat dia lemah, tidak mandiri, dampaknya pada murid itu murid sama, dan itu terbukti kalau murid itu oleh kemudian memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri biar diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kaitannya dengan berkualitas itu murid meletakkan dulu dengan aturan dan hukumnya. Apa yang menjadi aturan dan hukumnya itu setidaknya itu diikuti karena merasa dipantau. Misalnya tiket kebersihan kelas, ada gurunya, dia mengajar. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Boleh berkata seperti itu dipantau. Bu, kalau saya mengerjakan ini nanti peroleh apa? Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi pertanyaan yang kurang sedikit tapi itu kamu mau jadi anak seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kita yakini, saya contohnya di kesepakatan apa sih keyakinan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini selanjutnya, sehingga itu menguatkan pribadi anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki disiplin positif seperti kebiasaan sholat zuhur berjamaah. Maksudnya mendengar azan zuhur mereka langsung keluar itu karena kebiasaan memang dari tingkat sendiri atau karena merasa terbebas dari beban di kelas. Gitu Pak. Ini perlu ditanyakan. Kamu kok semangat kalau sholat jamaah? Kamu ditanyakan nanti. Ini sudah Pak Taufik ini. Ditanyakan. Bapak itu gurih gitu kalau mendengar azan itu karena memang motivasi dirinya diri sendiri atau karena terbebas dari pelajaran. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian yang terakhir dampak pada murid itu mengevaluasi diri. Jadi murid mampu mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Sebagaimana dari guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ini. Jadi semua murid karena semua murid itu setara. Kemudian dalam berbagai hal anak-anak atau murid kita itu menjadi apa yang kita inginkan sesuai dengan tadi di awal profil pasien Pancasila yang aneh. Itu tujuan kita dalam
selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini terakhir mahasiswa sertifikat institusi yang berapa tahapan dalam sertifikat institusi. Institusi adalah kolaborasi untuk menuntun memiliki anak menjadi pribadi yang lebih baik, selalu memiliki nilai kebajikan, utamanya profil pelajar Pancasila. Tahapan dalam pendidikan institusi, satu, menstabilkan identitas. Ini untuk anak-anak yang bermasalah di bawah itu, anak yang nakal nanti solusinya ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Siapa yang salah? Kalau ada yang salah, besok lagi besok lagi seperti. Nah, itu apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi orang-orang melakukan kesalahan itu karena tidak ingin memenuhi kebutuhannya. Contoh, kalau orang mencuri karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya, atau karena memang itu pekerjaannya. Dan sekarang terjadi itu ramai kan, menipu. Apakah itu karena keinginan memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya yang tadi yang akan papan-papan itu tadi? Apakah kebutuhan itu karena keinginan yang lain? Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini kalimatnya sudah paling tidak kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang menjadi pertimbangan? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi misalnya menambah hadir, bisa dieksekusi dengan kalimat-kalimat tersebut. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Nah, ini hampir habis. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, saya salah, mohon dimaafkan, besok tidak saya ulangi lagi. Itu misalnya anak melakukan pengakuan seperti itu, Bapak Ibu. Ini contoh apa nilai yang kita belajar di sekolah kita. Misalnya menjaga kebersihan, tapi anak-anak tidak sengaja melupakan makanan atau minumannya. Kalau yang baik, juga bisa kelas Pak Guru. Nah, konsekuensinya kamu harus membersihkan atau apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Contoh misalnya memel adik kelasnya, atau mencuri uang saku temannya. Kamu jadi orang yang seperti apa? Nanti ya, Bapak Ibu, nanti bisa baca lagi, di-share-sharekan gitu. Nah, ini terakhir diulang. Ciri-ciri institusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, institusi bukan untuk menebus kesalahan. Contoh, ketahuan ngambil saku temannya 10.000, kemudian dikembalikan lagi 10.000. Menebus kesalahan sangat besar. Itu mungkin besok satu saat bisa ngambil lagi, terus nebus lagi. Saya dulu pernah waktu lihat itu, anak yang merawat hadir kena jaga itu. Nah, malah punya terjadi. Pak, ini dari ibu besok.
Betul terjadi di bawah 6 waktu itu. Kalau di sini itu seperti sama, misalnya kayak satu, terus ini, nanti malah dia itu ya, aku mulai satu hubungan. Namun untuk belajar dari Pak, jadi institusi itu bukan untuk menyusahkan, tapi untuk belajar dari sama, macam-macam. Institusi memperbaiki hubungan. Jadi supaya kita itu dianggap guru yang bahagia, bukan guru yang sisi mabok. Nah itu, jadi nanti seperti saya itu punya pengalaman di kelas 4 itu. Nah gaduh kemudian berlaku keakuan, terus obat saya gitu. Tapi kan di belakang saya selalu ingat bahwa saya pernah dipukul guru saya. Jadi di pikiran kita itu masih membekas seperti itu. Yang anak-anaknya yang pernah gaduh, yang nakal, kemudian ditangani guru itu. Restitusi adalah tawaran, bukan masalah. Kamu mau ingin jadi seperti apa misalnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kalau kamu seperti itu terus, apakah kamu tidak menghargai dirimu? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang tidak tindakan. Butuhmu maupun melakukan seperti ini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Motivasi diri. Berbuat baik itu karena motivasi diri. Dirinya diri, bukan karena hukuman atau tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakternya bukan tindakannya. Kemudian yang ke-8 restitusi menguatkan. Yang ke-9 restitusi fokus pada solusi. Kalau ada masalah itu restitusi. Dicari solusinya yang terbaik. Yang ke-10 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompok saya juga melihat kelompok belajar ini. Ya, mau belajar malah ngomong di tahun itu. Atau tiket kelas atau sudah kelas sudah pulang lagi nanti diadakan teman-temannya ya tamu. Nah selesai kalau itu. Sampai di sini kita sepahami. Ada yang mau bertanya dari 8 pemahaman yang saya sampaikan, mulai dari kata perubahan paradigma belajar, lalu kemudian disiplin positif dedikasikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam keyakinan sekolah kelas, ketujuh positif kontribusi, dan ke-8 segi reduksi. Sampai sini. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada yang mau tanya? Monggo dipersilakan. Kalau saya kira paham ya, atau dipaksakan memahami. Kalau paham lah Pak, seperti itulah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dan selanjutnya adalah doa. Marilah kita tutup dengan bacaan bersama. Marilah kita tutup dengan bacaan adalah demikianlah kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif
kepada rekan guru SD Tadi Pujamulyo telah berakhir. Saya selaku pembawa acara apabila terdapat kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya itu setiap tahunnya siklusnya itu berbeda. Kenakalan anak, terus intinya terserah yang perlu dibenahi lah, ibaratnya seperti itu. Dan pengawasan sebagai guru seperti apa. Nah, kalau di sini itu kita sebagai guru sebenarnya itu kan fasilitator. Intinya memfasilitasi apa yang kita sampaikan, materi apa saja untuk anak itu memahaminya. Dan juga intinya apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi kepada peserta didik oleh kita itu aku ya. Pokoknya di sini ini malah gede. Ya, nah itu kebutuhan dasar manusia. Memang kebutuhan dasar manusia itu kita contohkan muridnya seperti ini, butuhnya apa atau itu. Nah, setelah ketemu butuhnya, butuhnya anak itu dominan karena satu itu tadi. Bapak ibu di rumah bukan sebagai pemantau, anaknya dipantau. Apalagi kalau bapak ibu orang tuanya melakukan yang terakhir tadinya itu ada PR dan tugas kemudian bekerjasama dengan wali kelas atau guru kelas untuk berbagi profil anak saya, Pak seperti ini profil anak kami. Kalau tidak didampingi tidak mau belajar. Kalau belajar nangis. Kalau di Desno saudara guru les. Betul. Siapa yang mau maju? Tidak mau maju. Ketika guru mengerjakan bilang betul. Bilang betul tidak mau maju. Nah itu tugas kita selaku pendidik atau menuntut mereka anak ini supaya muncul motivasi intrinsik, motivasi dirinya itu dengan jalan tadi didekati, diajak komunikasi, kemudian diajak jalan dengan teman-teman yang lain. Nah itu memang sulit sekali meyakinkan orang lain itu. Apalagi tantangan kita sekarang itu teknologi semakin canggih, aplikasi game semakin banyak. Nah, jadi bapak ibu guru itu tantangannya berat. Tapi juga banyak tanggung jawab kita. Tugas kita itu ya pokoknya tidak patah semangat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik supaya anak-anak itu mau berbuat baik demi dirinya di masa mendatang. Ini orang itu kalau tidak mau berubah mau jadi apa? Ya. Anak itu diajak berdiskusi, dicakui, diomongin, dipantau terus kembali. Dan itu membutuhkan waktu yang luar biasa untuk anak-anak. Maka ya, kalau ibu ada lagi yang mau menyampaikan kesan-kesan komentar dengan adanya kegiatan seperti ini. Bapak Ibu punya kesan seperti apa setelah melakukan kegiatan di sini? Monggo.
Setelah saya mengikuti pemaparan Pak Imron Rosak SPD tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, saya sangat bersama sekali. Mengapa di dalam materi tadi dipaparkan teori dari beberapa ahli dunia, di mana teori beberapa ahli dunia tadi tentu melalui pengamatan observasi yang telah mendalam. Nah, saya sendiri semampu saya akan melaksanakan sesuai dengan yang ada dalam pemaparan tadi, terutama tema, kemudian kebutuhan dasar manusia itu dapat dipahami untuk dilaksanakan dalam pembelajaran sekolah agar disiplin anak-anak kita akan meningkat. Tentu saja banyak sekali hambatan pada saat kenyataannya di lapangan di dalam kelas. Ada yang anak yang sadar, ada juga yang sulit, bahkan ada anak yang sangat sulit sekali pemahamannya. Tapi kita akan berusaha sebagai guru untuk membawa anak-anak ke disiplin pribadi sehingga membawa disiplin sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dan meresapi serta mencoba merasakan dalam pemahaman penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru SD 1 Jombang khususnya, saya menangkap hal ini sangat positif. Ini karena sebagai fitrah kita itu sebagai orang yang beriman itu pasti harus mempunyai budaya yang positif. Itu tanpa kita didorong oleh siapapun, kalau kita sebagai orang yang beriman itu harus punya fondasi jiwa yang baik. Akan tetapi manusia itu bisa jadi dua yang kadang kurang, kadang tambah. Ketika kita berkurang keimanan kita, maka kegiatan seperti di siang hari ini memberi pemahaman kita kembali bahwa seorang guru harus punya dasar jiwa yang positif. Itu pakai itu memang penting sekali seperti tadi yang sudah dipaparkan, menggugah jiwa positif kita dalam menjadi seorang pendidik khususnya di SD 1 Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imron Rosak sebagai narasumber yang telah memaparkan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini merupakan bekal bagi kami sebagai seorang pendidik untuk selalu istilahnya mendidik anak ada tahapannya sebagai perjuangan kami untuk mendidik anak dan menyadarkan kami pula untuk mendidik anak menjadi anak yang lebih baik dan menumbuhkan dari intuisi pemahaman dari diri sendiri, pada dari dalam diri sendiri. Gitu saja. Untuk itu, Pak minta besok-besok diadakan acara seperti ini lagi. Terima kasih.